Shalom semuanya, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Martin Chandra. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang iman. Sesi yang lalu, kita belajar bahwa betapa pentingnya iman itu. Iman yang pertama yang harus kita punyai adalah iman yang sederhana, iman yang simple, iman yang gak rumit, iman yang percaya bahwa ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Bukan berdasarkan pikiran kita, bukan berdasarkan bukan berdasarkan kemampuan kita, tapi berdasarkan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu yang pertama. Janganlah punya iman yang rumit, tapi punyalah iman yang simple, yang sederhana. Sebab iman itu sangat penting untuk kehidupan saudara dan saya. Nah, hari ini kita akan belajar iman bagian yang kedua dari satu tokoh yang namanya Zakius. Kita akan buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-10. Oke. Kisah tentang Zakius ini dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan buat saudara dan buat kita semua. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Amin. Saudara, hari ini kita akan membahas tentang iman bagian yang kedua. Yang pertama kemarin iman yang sederhana, kita belajar dari seorang perwira, saudara, yang memiliki iman sederhana. Yang kedua, kita belajar dari Zakius, sang pemungut cukai. Saudara, dikatakan Zakius ini lari naik pohon. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saudara, Zakius ini adalah seorang pemungut cukai. Dan pada waktu itu, pada zaman itu, seorang pemungut cukai itu dibenci oleh orang-orang Israel. Karena dia mengambil sesuatu harta kekayaan dari orang Israel untuk dikumpulkan dan diserahkan kepada penjajah Romawi. Dan sebagian juga dikorupsi lah, dipakai, digunakan, disimpan oleh pemungut cukai itu. Sehingga Zakius ini adalah seorang yang tidak disenangi dan dianggap oleh orang-orang Israel itu sebagai orang pendosa. Tadi kita sudah baca. Kenapa Yesus mesti mampir, mesti ada bersama-sama dengan orang berdosa? Karena Zakius itu dicap sebagai orang yang jahat. Oke? Orang yang tidak layak. Dan dikatakan bahwa Yesus dikatakan oleh Yesus oleh orang-orang banyak, Zakius dikatakan adalah orang berdosa. Cap itu melekat. Saudara bayangkan, orang berdosa, penjahat, pemungut cukai. Oke. Tapi kenapa kita bahas Zakius hari ini? Dan ada satu lagi kekurangannya. Bukan cuma mentality, statusnya yang punya kekurangan, tapi ternyata dia juga memiliki kekurangan, yaitu badannya pendek. Artinya di bawah rata-rata. Saya nggak tahu pendeknya seperti apa, tapi yang pasti dia dikatakan berbadan pendek. Artinya di bawah manusia normal pada umumnya. Karena manusia normal pun ada yang tinggi 180, 190, ada yang cuma 160 mungkin. Tapi ini tidak dikatakan, dan cuma dikatakan pendek. Jadi jelas ada perbedaan yang sangat mencolok
dalam secara physically daripada si Zakheus itu, yaitu badannya pendek. Jadi dia secara mentality, dia secara status dia punya kekurangan, berdosa, memungucukan dan sebagainya. Yang kedua, physically-nya pun dia orang yang pendek, ada kekurangan. Tapi mungkin karena kekurangan itulah membuat Zakheus menjadi seorang yang kaya. Saudara, dia punya daya juang. Nah, sehingga dikatakan dia menjadi seorang yang kaya. Zakheus punya kekurangan, tetapi dia lihai. Dia pintar pasti. Kenapa saya ngomong seperti itu? Buktinya adalah dia kaya. Saudara, betul nggak? Lihatlah, saudara. Dia memang gigih. Dia punya kekurangan. Dari Zakheus kita belajar tentang iman. Kita belajar soal dari postur dia ya. Pendek. Saudara, dikatakan di bawah normal menurut saya. Saudara, tapi kekurangan dia tidak membuat dia menjadi orang yang gagal. Menjadi orang yang susah. Dia menjadi orang yang kaya. Dia menjadi seorang pejabat. Walaupun tidak disukai oleh banyak orang. Saudara, ya. Tapi kita belajar bahwa kekurangan kita itu seharusnya tidak membuat kita menjadi gagal, tidak membuat kita menjadi tidak berhasil. Kekurangan kita tidak membuat kita menjadi rendah diri. Setiap kita pasti punya kekurangan. Amin. Ada kekurangan secara fisik, saudara. Ada kekurangan lain sebagainya, saudara. Tapi mari jadikan itu menjadi satu faktor pendorong untuk kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Saudara, saya percaya karena Zakheus adalah punya kekurangan, badannya pendek, itu yang mendorong dia menjadi orang yang gigih. Orangnya mendorong Zakheus menjadi seorang yang gigih karena kekurangan dia. Buktinya, waktu dia ingin melihat Yesus, maka yang kemudian dia lakukan ketika dia mau melihat Yesus, nggak bisa karena banyak orang yang berkerumun, dia tidak gampang menyerah. Yang dia lakukan luar biasa. Seorang yang badannya pendek, yang punya kekurangan, dia bersusah payah untuk naik ke atas pohon. Bayangkan, saudara. Dia naik ke atas pohon. Saking pengen tahu, di hatinya pengen tahu siapa Yesus itu. Dia seorang yang gigih. Keinginan Zakheus mencari Yesus merupakan sebuah jalan yang luar biasa dalam kehidupannya untuk mengubah hidupnya dari seorang yang hina, yang berdosa, yang tidak mengenal tentang keselamatan dan anugerah Tuhan. Diubah untuk menjadi orang yang menjadi berkat buat banyak orang. Kegigihan seseorang itu bisa merubah jalan hidupnya. Iman yang kedua adalah iman yang gigih. Amin, saudara. Iman yang gigih. Iman yang punya sesuatu yang lebih. Nggak sama seperti yang lain. Amin, saudara. Saudara dan saya tidak boleh menjadi Kristen yang lemah. Kristen yang asal-asalan. Kristen yang gampang menyerah. Tapi belajarlah punya iman yang gigih seperti Zakheus. Zakheus punya kekurangan, tapi dia gigih. Saudara, dia mengejar Yesus, mengejar. Dia nggak gampang putus asa. Banyak orang sekarang putus asa. Dia berkata, aku punya iman sama Tuhan, tapi gampang putus asa. Iman itu sama seperti yang kita baca barusan. Sama seperti Zakheus. Dia gigih. Dia kejar Yesus. Ketika ada hambatan tidak menghalangi dia untuk berusaha bertemu, melihat Yesus itu. Amin. Bahkan dia gigih sekali. Dengan berbagai macam cara dia lakukan. Sampai akhirnya dia naik ke atas pohon. Saudara, kekurangan kita itu bukan alasan. Saudara, betul nggak? Bukan alasan. Zakheus mencari Yesus. Sebab Yesus berbeda dengan yang lain. Hidup kekristenan itu juga berbeda. Sebab itu, hidup bersama dengan Tuhan Yesus itu harus diperjuangkan. Katakan amin. Saya ulangi ya. Hidup bersama Yesus itu harus diperjuangkan. Katakan amin. Kita belajar yang minggu lalu, saudara, dalam sesi yang lalu, bahwa kita punya iman yang sederhana, simple, semua karena anugerah. Tapi yang kedua, karena kita sudah terima anugerah itu, maka sekarang bagian kita adalah memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Kita harus memperjuangkan. Bukan ketika ada masalah, ada problem, sedikit-sedikit nyerah, sedikit-sedikit mulai putus asa, sedikit-sedikit salahkan keadaan, sedikit-sedikit salahkan Tuhan, sedikit-sedikit salahkan orang lain.
Aku begini karena si A. Aku begini karena Tuhan nggak tolong dan sebagainya. No, saudara. Yang kedua iman itu adalah iman yang gigih. Iman yang sungguh-sungguh mau berusaha. Amin. Melakukan bagiannya. Dia tidak melakukan yang menjadi bukan bagian dia, Zakius, tapi dia lakukan bagian dia. Dia bisa, dia lari, dia kejar Yesus. Dia bisa naik pohon, bisa. Bukti dia naik pohon kan? Dia bisa naik pohon, dia lakukan usahanya. Dia melakukan apa yang dia bisa lakukan. Ini yang orang Kristen hari-hari ini jarang lakukan. Mereka berkata, asal sudah berdoa, percaya, terima, ya. Dan aku terima. Kalau kau nggak terima, salah Tuhan. No. Tapi bagian kedua hari ini kita belajar. Iman itu perlu diperjuangkan. Amin. Iman itu perlu kegigihan. Saudara, Zakius lakukan bagian dia. Lakukan bagian dia. Apa yang jadi bagianmu? Saudara, Tuhan sudah mati di kayu salib. Dan ketika dia mati di kayu salib, Yesus berkata, it is finished. Sudah selesai. Berarti bagian yang Yesus akan berikan buat saudara dan saya, baik itu berkat, keselamatan, kesembuhan, pemulihan, itu sudah diberikan. Yang menjadi bagian kita adalah kita meraihnya. Meraihnya. Bagaimana? Berjuang. Berjuang. Percaya dengan iman yang sederhana. Dan kedua, berjuanglah untuk menerima itu. Walaupun ada tantangan, tetap semangat. Walaupun ada tantangan, tetap percaya. Amin. Tetap percaya, Bapak Ibu. Zakius mencari Yesus. Sebab Yesus berbeda dengan yang lain. Dia tahu itu. Dan kekristenan juga berbeda dengan yang lain. Hidup saudara dan saya dalam Yesus itu juga berbeda dengan orang yang di luar Kristus sana. Kalau punya Yesus, maka kita punya hari depan yang penuh harapan. Amin. Kalau ada Yesus, kita sanggup, kita cakap untuk menanggung segala sesuatunya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Amin. Selama ada Yesus, kita percaya ada Yesus, maka kita bisa memperjuangkan. Kita bisa fokus. Saudara, waktu Zakius naik ke atas pohon, maka tidak ada yang tahu. Betul nggak? Waktu Zakius naik ke atas pohon, nggak ada yang tahu. Tapi ketika Zakius disuruh turun, semua orang lihat. Bayangkan saudara, Zakius itu orang yang pejabat, seorang pejabat, dan orang yang dibenci, tidak disukai oleh banyak orang. Tiba-tiba Yesus menunjuk dia, memberitahukan, mempertunjukkan, "Hei Zakius." Ada Zakius di atas pohon. Semua orang pasti menoleh. Tapi puji Tuhan, Zakius berespon dengan benar. Coba kalau responnya salah. Banyak orang Kristen hari ini ketika ditunjuk sama Tuhan, sepertinya dipertontonkan kepada banyak orang, maka responnya salah. Ketika ada sesuatu yang Tuhan tunjukkan, sesuatu dalam kehidupannya, respon orang-orang ini sering salah. Coba saudara pikir ketika Zakius misalkan berespon salah, respon Zakius benar loh. Dia turun dan menemui Yesus. Tapi kalau respon Zakius salah, dia malu, dia turun, dia kabur. Kenapa? Malu. Waduh, pejabat naik ke atas pohon. Waduh, aku orang terhormat ditunjuk di atas pohon. Cuma dipanggil, turun kamu. Emang gua siapa diperintah-perintah sama Yesus? Kalau responnya salah, pasti Zakius tidak akan melihat perubahan, tidak akan mengalami perubahan dalam kehidupan dia. Seringkali kita juga sama sebagai orang percaya. Kita pengen tahu Yesus. Kita percaya Yesus, kita tahu Yesus berbeda dengan yang lain. Luar biasa lah, dahsyat. Tapi ketika sesuatu terjadi, Tuhan menunjukkan sesuatu, Tuhan pertunjukkan engkau. Hei Zakius, hai Martin, hai A, hai B. Waduh, jangan sampai respon kita salah. Waduh, Tuhan lagi permalukan gua nih. Saudara, Roma 8:28 berkata apa? Ayat yang paling terkenal. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tidak ada maksud jahat dalam hidup kita yang Tuhan kerjakan. Dalam hidup kita tidak ada maksud jahat. Zakius berespon yang benar. Ketika sepertinya dia dipermalukan, tapi dengan rendah hati dia turun. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika satu kejadian demi kejadian terjadi dalam hidup saudara dan saya,
Mungkin kita belajar harus ada respon yang benar, yaitu merendahkan hati kita. Sakius turun, dia korbankan harga dirinya. Dan Yesus berkata apa? Ketika dia turun menjumpai Yesus, Yesus berkata seperti ini, hari ini aku harus ke rumahmu. Untuk terima Yesus, engkau harus turun. Untuk terima mujizat, engkau harus turun. Amin, saudara. Saudara, hari itu juga dikatakan, Sakius berbuah-buah. Mana ayat ini? Lalu Sakius ayat 6, Sakius segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Ketika ayat sebelumnya, Sakius segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Responnya adalah Sakius segera turun. Sakius segera turun dan ini luar biasanya menerima Yesus dengan sukacita. Dia tahu bahwa segala sesuatu dalam kehidupannya tidak ada yang lebih penting dibanding Tuhan Yesus. Baik itu jabatannya, baik itu kekayaannya, baik itu statusnya, baik itu semua yang dia punya, itu tidak bisa dibandingkan dengan kehadiran Yesus di rumahnya. Amin. Sebab itu ketika Yesus menyuruh dia turun, dia segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, apalagi Yesus berkata, aku harus menumpang, harus mampir, harus datang ke rumah kamu. Wow, saudara. Iman itu harus gigih. Bagaimana kita bisa gigih? Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh punya iman? Ketika kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Garis bawahi baik-baik. Ketika kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang gagal di sini. Karena mereka tanpa sadar tidak menomorsatukan Tuhan. Bisa nomor 2, nomor 3, bahkan nomor 100 mungkin. Karena yang menjadi nomor 1 mungkin adalah kekayaan. Mungkin adalah jabatannya. Mungkin adalah keluarganya. Mungkin orang tuanya dan sebagainya. Orang yang punya iman yang gigih bisa seperti itu karena mereka menomorsatukan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang baik akan ditambahkan kepada kamu. Orang yang menomorsatukan Tuhan pasti akan diberikan, dilimpahkan sesuatu yang baik dalam kehidupan. Dan Sakius kita belajar, dia menomorsatukan Tuhan. Ya, kita akan baca selanjutnya, saudara. Dia bisa gigih, Sakius bisa gigih. Kenapa? Karena dia menomorsatukan Tuhan. Waktu Tuhan berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, Sakius segera turun, nggak pakai tunda-tunda, dan menerima Yesus dengan sukacita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, orang masih menjudge dia, masih menghakimi dia, saudara. Tetapi ayat yang ke-8, waktu keadaan, waktu orang sekitar, waktu orang banyak menghakimi Sakius, responnya kembali benar. Halo. Iman gigih itu memerlukan selalu respon yang benar. Responnya Sakius apa? Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari itu juga Sakius berbuah. Setengah hartanya diberikan buat orang miskin. 4 kali lipat buat orang-orang yang pernah dirugikan sama dia. Hati Sakius bukan sama hartanya, tapi pada Yesus. Saudara, dikatakan satu lagi sih, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Selama ini, sebelum berjumpa dengan Yesus, yang menjadi nomor 1 dalam kehidupan Sakius, pasti hartanya. Kenapa? Karena dikatakan dia seorang pemungut cukai dan kaya. Jadi tujuannya dia menjadi pejabat, memungut cukai untuk menghasilkan, memperoleh kekayaan. Apapun caranya. Betul ya? Itu hidup Sakius yang lama. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus,
dan menerima Yesus dalam rumahnya, dalam hatinya, dalam hidupnya, maka kehidupannya berubah. Amin. Bukan lagi orang yang mengutamakan hartanya. Bukan lagi orang yang cuma memikirkan kekayaan dalam kehidupannya. Tapi dia mulai berubah fokusnya. Menjadikan Yesus sebagai fokus nomor satu dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita juga sama. Mungkin hari ini ada yang nomor satunya kekayaan. Yang kedua, kehormatan dia. Ketiga, nama baik. Wah, yang penting nama baik. Kalau enggak, wah, bagaimanapun pokoknya mesti jaga muka. Jaga muka dan sebagainya. Ya, mungkin nomor satu adalah pekerjaannya. Sehingga waktunya pelayanan pun, atau waktunya ke gereja pun, nggak bisa. Kenapa? Ada lembur. Oke, saudara. Dan lain sebagainya. Saya nggak bicara soal itu terlalu detail ya. Tapi Anda, saya, kita masing-masing tahu loh. Kita boleh ngomong dengan di mulut kita, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi kita tahu loh, sebenarnya benar nggak Yesus nomor satu dalam kehidupan kita atau enggak? Hari ini, kalau kita ditemplak oleh firman Tuhan, oh ternyata di hatiku bukan Yesus nomor satu. Belajar, mulai bertobat. Amin. Bertobat, saudara. Ternyata nomor satu di hatiku karena bukan Yesus. Tanpa sadar anakku sudah menjadi berhala dalam kehidupan aku. Ternyata pasanganku sudah jadi nomor satu. Ternyata kerjaanku sudah jadi nomor satu. Kenapa? Aku rela tinggalkan Yesus bahkan untuk hal-hal seperti tadi. Kalau itu seperti itu, bertobat. Saudara. Sakius memiliki awalnya, masa lalunya. Menomorsatukan harta benda. Sebab itu dia bisa kumpulkan harta yang banyak kan. Dia kaya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya, maka yang lama sudah berlalu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Amin. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Amin. Begitu baik ya. Tapi ternyata ini saudara. Sakius punya iman yang lebih daripada itu. Ketika orang menghakimi, dia pendosa, dia seorang pemungut cukai, dia mengambil bagian kami, dia meliciki kami, dia korupsi, dia menjarah kami. Respon iman daripada Sakius, iman yang luar biasa itu. Dia berkata, setengah hartaku aku bagikan. Padahal itu awalnya adalah berhalanya dia. Nomor satunya dia, yaitu kekayaan. Tapi dia berkata, setengah hartaku aku berikan buat banyak orang. Buat orang miskin. Dan apabila ada yang aku rugikan, maka aku akan ganti 4 kali lipat. Hati Sakius hari itu berubah. Bukan kepada hartanya, tapi kepada Yesus. Kenapa hatinya bisa berubah? Karena iman percaya kepada Yesus. Saudara, kalau hari ini Tuhan Yesus berkata, turun, itu artinya Yesus mau masuk ke dalam hatimu. Amin. Kalau hari ini Yesus ngomong sama kita, turun, itu artinya Yesus mau masuk dalam hati. Sakius mengalami kemerdekaan saat berjumpa dan mengenal Yesus. Sebab itu, ketika dia tahu Yesus mau datang ke rumahnya, Yesus mau datang masuk ke dalam rumahnya, dia punya Yesus sekarang, dia dikenal oleh Yesus, maka dia nggak khawatir lagi akan hari esok. Sebab itu dia bisa berkata, yang dulu menjadi terutama dalam kehidupan aku, kekayaanku, aku berikan. Aku nggak khawatir. Sebab aku sekarang punya sumbernya, yaitu Yesus. Amin. Dulu, aku memberhalakan sesuatu. Tapi sekarang, aku tidak lagi. Karena aku punya Yesus yang lebih baik. Saudara, Sakius bisa lepaskan hartanya. Saudara, setengah harta dibagikan orang miskin.
Kalau ada yang dirugikan 4 kali lipat. Bangkrut nggak kira-kira si Zakius? Bangkrut, bisa-bisa bangkrut. Tapi dia sekarang ngerti bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang lebih penting daripada Yesus. Dan kalau ada Yesus, pasti ada pemulihan. Amin. Kalau ada Yesus, pasti ada berkat yang akan Tuhan gantikan. Amin. Amin. Saudara, Zakius membuat sebuah langkah yang sangat spektakuler, yang sangat luar biasa. Saudara. Makanya Yesus berkata, hari ini sudah terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena anak ini pun anak Abraham. Lalu, saudara, sebuah tindakan iman daripada Zakius, saudara, itu merubah kehidupan. Sebuah tindakan iman dalam kehidupan kamu dan saya juga akan merubah kehidupan kita. Yang mengerti dan setuju katakan. Tapi kita belajar, milikilah iman yang gigih bersama dengan Tuhan. Sama seperti iman Zakius. Dia gigih. Dia nggak pandang lagi kekayaan. Dia nggak pandang lagi kehormatannya. Dia nggak pandang lagi pangkatnya. Dia nggak pandang lagi, dengerin lagi cemoohan, hinaan, pandangan buruk orang kepada dia. Yang dia pandang cuma Yesus. Dan itu yang menyelamatkan kehidupan dia. Halo, gereja Tuhan. Apa yang engkau pandang hari ini? Kehormatan gerejamu, nama baik keluarga, nama baik, pangkat, harta, kekayaan, jabatan, atau apapun. Yang malah konyol. Kadang-kadang hobi jadi nomor 1. Bisa lupa Tuhan, bisa lupa ibadah, main game, mancing, dan sebagainya. Itu sesuatu yang bodoh, Bapak ya, anak-anakku. Sesuatu yang bodoh, konyol menurut saya. Tapi itu sering terjadi kan? Nggak ke gereja, kenapa? Mancing. Nggak ke gereja, main game, sampai malam, nggak bisa bangun. Ampun, saya bilang. Saudara, kalau kita punya masa lalu yang seperti apapun, tapi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang Zakius. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan. Mari kita berubah. Miliki iman yang gigih, iman yang berjuang, iman yang tahu bahwa Yesus itu lebih daripada segala sesuatu. Lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Dan layak kita perjuangkan. Dan kalau kita punya iman sama Yesus, maka Yesus pasti berikan yang terbaik, yang paling baik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Zakius meninggalkan apa menjadi kebanggaannya, apa yang menjadi pengharapannya di masa lalu, dan dia bagikan semua harta. Dan dia tahu ada Yesus sekarang dalam kehidupan dia. Dan dia, satu kali saya katakan, dikenal oleh Yesus. Kenapa saya ngomong gitu? Karena Yesus ngomongkan tadi, Zakius turun. Betapa pentingnya engkau dikenal oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya dikenal sama Tuhan, maka engkau akan mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Bagaimana kita dikenal sama Tuhan? Punyalah iman yang gigih, yang berbeda dengan orang lain. Amin. Berbeda. Punyalah iman yang berbeda. Ketika orang 1 kali, 2 kali, 3 kali putus asa, kita tetap bertahan. Kita tetap percaya. Itu namanya iman yang gigih. Amin. Dan ketika engkau punya iman yang gigih, saya punya iman yang gigih, engkau dikenal oleh Tuhan. Bahkan bukan karena iman gigih saja. Dari awal Tuhan tahu siapa engkau. Bersyukurlah kalau kita bahkan punya iman seperti tadi. Terakhir saya ngomong. Kita punya iman, kita sudah dikenal oleh Tuhan. Jadi kalau kita punya iman yang sudah dikenal oleh Tuhan dari semula, seharusnya hidup kita adalah hidup yang penuh dengan semangat, penuh dengan kepercayaan, dengan kegigihan, bahwa apapun tidak ada yang lebih penting daripada Tuhan. Dan aku percaya hidupku bersama Yesus more than enough. Lebih dari cukup. Amin. Ya, ketika dia melakukan sebuah action, sebuah tindakan iman yang luar biasa. Dan tadi tindakan imannya luar biasa loh saudara. Dia lari kejar Yesus. Susah nggak ketemu. Dia naik pohon, saudara. Waduh, itu susah juga kan buat naik pohon. Saudara bayangkan orang tidak, mau maaf ya, tidak normal ukurannya. Saudara, naik pohon itu juga susah. Turun lebih susah, saudara tahu ya. Naik pohon lebih gampang daripada turun pohon. Saya pernah ngalamin.
Saya waktu kecil, saudara, sering naik pohon mangga, pohon jambu, saudara. Cuma pohon kelapa saya nggak bisa naik. Pohon kelapa, susah gitu naiknya. Itu naik lebih gampang daripada turun. Sakyus turun. Bahkan turun dengan di bawah tatapan pandangan ratusan banyak orang melihat. Turun. Seperti dipermalukan. Tapi dia melakukan tindakan itu. Luar biasa. Dan setelah itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tadi kan belajar. Yang keempat, ketika dicemooh, responnya benar. Malah justru dia berkata, aku bagikan setengah hartaku buat orang miskin. 4 kali lipat ganda aku akan berikan kepada orang yang pernah aku rugikan. Ada tindakan iman yang luar biasa. Itu loh namanya iman kekristenan. Bukan cuma iman yang hal-hal sepele dan sebagainya, tetapi dahsyat. Amin. Dan hasil tindakan iman itu, ayat yang ke-9 berkata seperti apa? Seperti ini. Lukas 19 ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Baik-baik ya. Baca lagi ya, pelan nih. Hari ini telah terjadi apa? Keselamatan. Bukan terjadi berkat, kekayaan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, dalam hidup kita, bukan kekayaan yang terpenting. Karena kekayaan cuma sementara. Kekayaan itu fana. Tapi yang terpenting adalah keselamatan. Kalau saudara dan saya punya iman yang gigih mencari Tuhan dan menomorsatukan Tuhan, maka saudara dan saya, kita akan setia sampai akhirnya. Sampai kita mendapatkan mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan kita. Amin, saudara. Sesungguhnya hari ini sudah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Tadinya dia berdosa. Tadinya dia berdosa karena tidak melakukan hukum Taurat yang ditulis oleh para nabi. Yang dia percaya sama orang Israel. Ini si Sakyus. Tapi karena respon imannya benar. Karena respon imannya benar. Apa respon benarnya? Yang paling penting adalah dia menomorsatukan Yesus. Menomorsatukan Tuhan. Maka terjadi keselamatan. Bukan kekayaan. Kekayaan itu tidak dapat dibandingkan dengan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Banyak orang hari-hari ini cuma memandang hidup ini dari uang, dari cuan, dari duit saja. Berkat, semua berkat diukur dengan uang. Betul apa betul? Banyak orang seperti itu. Tapi hari Tuhan juga ingatkan, dari Sakyus, enggak. Dia bagikan hartanya. Yang paling penting ketemu Yesus. Yang paling penting aku dikenal sama Yesus. Berapa banyak gereja Tuhan hari-hari ini kehilangan esensi seperti ini. Mereka justru menomorsatukan uang, duit, kekayaan, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi mereka melupakan tentang keselamatan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, kalau punya iman kepada Yesus, maka engkau punya keselamatan. Yang setuju katakan amin. Engkau punya keselamatan. Jangan kejar hal-hal yang kurang penting. Tapi marilah kejar sesuatu yang lebih penting, yang lebih baik. Amin. Keselamatan terjadi atas rumah ini, kata Yesus. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau saudara sedang dengarkan program Jesus Way pada hari ini, dan kau merasa dapatkan sesuatu rema daripada Tuhan hari ini, dan kau berkata, aku ini Tuhan. Saya ini selama ini tanpa sadar tidak menomorsatukan Tuhan. Datang dan bertobat. Tangannya selalu terbuka buat kita. Amin. Kasihnya selalu mengalir dalam hidup saudara dan saya. Keselamatan itu terus berlaku dalam kehidupan saudara dan saya. Belajarlah punya iman yang gigih. Iman yang gigih untuk apa? Untuk cari kekayaan? Bukan. Yang kedua kita belajar, iman yang luar biasa yang dicatat dalam Alkitab, yaitu tentang Sakyus, bukan iman untuk mendengar doa dia.
Bukan supaya doanya dikabulkan, bukan supaya jadi kaya, tapi supaya mendapatkan Yesus dan memiliki keselamatan dalam kehidupan. Iman seperti itulah yang harus saudara dan saya perjuangkan dalam hidup kita yang cuma sebentar. Amin. Tutup mata saudara. Kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami belajar daripada Zakius, orang yang banyak kekurangannya, tapi punya iman pengharapan yang gigih untuk mengejar dan mencari Yesus dalam kehidupannya. Hari ini kami belajar bahwa iman bukan memindahkan harta daripada yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, bukan memindahkan kekayaan dari si A ke B ke dalam hidup saya, bukan seperti itu Tuhan. Tapi kami belajar, iman itu yang gigih, yaitu gigih, sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menerima keselamatan dalam hidup kami. Dan memegang, mempertahankan iman itu sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah setiap mendengar Jesus Way pada hari ini, semuanya diberkati. Semuanya disentuh oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.